Ya, kita akan langsung coba menggali informasi dari rekan kami di Nusa Dua Bali bersama dengan Yasmin Rahmadi untuk melihat seperti apa persiapan dalam KTT G20. Yasmin, seperti apa persiapan di sana? Terima kasih. Ya, selamat pagi Gina Vita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini pada tanggal 15 November 2022 merupakan hari pertama dari penyelenggaraan acara puncak KTT G20 ataupun Group of 20. Memang Group of 20 ini merupakan forum ekonomi internasional yang beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, atau lebih tepatnya adalah 19 negara dan juga satu lembaga, yakni adalah Uni Eropa. Nah, untuk G20 tahun ini pemirsa, ini akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, dan ada 3 poin utama yang akan dibahas dalam forum kali ini pemirsa, yakni adalah memperkuat arsitektur kesehatan global, lalu yang kedua ini adalah transformasi digital, dan yang ketiga adalah transisi energi. Membahas mengenai rundown dari acara hari ini, Gina Vita dan juga pemirsa, memang pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, ini sejumlah pemimpin dunia juga sudah mulai berkumpul di venue acara yang merupakan Hotel Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali. Lalu nanti sesi pertama ini akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan tema ketahanan energi dan pangan. Lalu pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini akan dilanjutkan dengan sesi kedua dengan tema transformasi digital. Lalu nanti akan ada break dan dilanjutkan pula pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, yakni dengan tema kesehatan global. Dan acara hari ini pun akan ditutup dengan resepsi di GWK yang nantinya akan digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada 17 pemimpin dunia yang dikonfirmasi hadir pada acara puncak dari KTT G20 ini pemirsa, yakni sebelumnya juga disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, artinya ada 3 pemimpin yang menyatakan ketidakhadirannya. Di antaranya ini adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, lalu ada Presiden Brasil yakni adalah Jair Bolsonaro, dan juga Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador. Vladimir Putin menyatakan alasan ketidakhadirannya ini adalah karena persoalan domestik di negaranya, sehingga Putin ini akan diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia yakni adalah Sergei Lavrov. Sementara itu untuk Presiden Brazil yakni Jair Bolsonaro, memang diketahui bahwa Brazil baru saja menyelenggarakan pemilihan umum sehingga ia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada presiden berikutnya. Sementara itu untuk Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador memang tidak menyatakan secara spesifik alasan dari ketidakhadirannya. Dan pemirsa, memang kemarin pun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah menyelenggarakan beberapa pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia, diantaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana memang pertemuan bilateral dengan Joe Biden ini diselenggarakan di Hotel Apurva Kempinski, di mana kemarin Presiden Jokowi pun juga didampingi oleh sejumlah menteri, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lalu ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dan memang kemarin pertemuan bilateral di antara Jokowi dan juga Biden ini berlangsung selama sekitar 15 menit pemirsa, di mana keduanya ini membahas sejumlah topik, diantaranya adalah persiapan dari KTT G20 dan juga tentunya pemulihan ekonomi secara global pasca pandemi COVID-19. Presiden Jokowi pun tentunya mengapresiasi kedatangan dari Biden ke Indonesia untuk menghadiri acara puncak dari KTT G20 ini pemirsa, mengingat memang saat ini di dunia ini juga terdapat beberapa krisis dan juga permasalahan dan juga konflik yang sedang dihadapi oleh dunia. Dan pemirsa, memang dapat kami informasikan pula bahwa selain dengan Joe Biden, Presiden Joko Widodo juga sudah menggelar beberapa pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia lainnya. Ini diantaranya adalah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, lalu ada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, lalu ada juga Presiden China Xi Jinping, yang tentunya pertemuan bilateral tersebut juga digelar di Hotel Apurva Kempinski yang menjadi venue dari acara puncak dari KTT G20. Selain itu pemirsa, hal menariknya yang dapat
kami sampaikan adalah kemarin Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sudah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping, yang mana artinya ini juga merupakan pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Xi Jinping ini bertatap muka setelah Presiden Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada pemilu Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Memang diketahui bahwa kedua pemimpin ini membicarakan sejumlah kesepakatan pemirsa, karena memang dua negara yang merupakan ekonomi terbesar di dunia, yakni adalah Amerika Serikat dan juga China, ini seringkali mengalami tensi-tensi terutama dalam beberapa topik, diantaranya adalah hak asasi manusia, perdagangan, dan juga penanganan terhadap status dari Taiwan. Dan pemirsa, memang dapat kami rangkum dan juga kami tangkap bahwa dalam pertemuan kemarin ini ada beberapa topik yang dibicarakan dan juga disampaikan oleh Presiden Biden dan juga Presiden Xi Jinping. Ini diantaranya adalah Presiden Biden mengatakan bahwa pihaknya atau Amerika Serikat ini akan terus berkompetisi secara sehat dengan China, namun kompetisi ini tidak seharusnya berujung dengan konflik. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik di antara masyarakat Amerika Serikat dan juga masyarakat China, lalu juga keduanya akan bekerja sama untuk penanganan sejumlah isu internasional, diantaranya adalah perubahan iklim, kestabilan makroekonomi, pertahanan kesehatan, dan juga kesediaan pangan global. Biden pun juga menyampaikan concern-nya terhadap beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh China, terutama dalam menangani sejumlah topik, diantaranya adalah penanganan China di Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan juga penanganan hak asasi manusia. Dan juga Biden menyampaikan concern-nya terhadap kebijakan dari China di Taiwan yang menurut Biden ini terlalu menggunakan kekerasan. Dan pemirsa, memang sebelumnya Presiden Joko Widodo pun menyatakan senang dengan tingkat hadiran dari pimpinan dunia di acara puncak KTT G20, atau lebih tepatnya 17 pemimpin dunia yang dikonfirmasi hadir. Hal ini mengingat memang saat ini dunia juga sedang menghadapi beberapa konflik, tensi, dan juga krisis, sehingga tingkat kehadiran 17 pimpinan dunia ini juga sudah dianggap cukup baik. Selain itu pemirsa, untuk membahas mengenai pengamanan, tentunya pengamanan pun juga sudah semakin diperketat di sejumlah titik. Ini diantaranya adalah tentunya di sekitar venue dari acara yang berlokasi di Nusa Dua Bali. Dan memang petugas pengamanan pun terus melakukan patroli di jalanan-jalanan yang dilintas oleh para delegasi, dan terdapat total sebanyak 15.000 petugas yang dikerahkan untuk melancarkan acara ini, tentunya terdiri dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Dan memang pengamanan ini utamanya juga dilakukan di sekitar venue dari acara, yakni adalah Hotel Apurva Kempinski. Dan selain itu pemirsa, memang pada hari ini dan juga besok yang merupakan acara puncak dari KTT G20, yakni tanggal 15 sampai 16 November 2022, memang pihak polisian juga mengerahkan sebanyak 9.700 personilnya untuk lancarnya acara dari KTT G20 ini. Dan pemirsa, memang selain itu pemerintah juga memberlakukan sejumlah pembatasan dari kegiatan masyarakat di tempat wisata. Salah satunya ini juga mempengaruhi pembatasan kegiatan di tempat wisata air di Tanjung Benoa yang hanya diperbolehkan untuk beroperasi pada pagi hari, yakni pada pukul 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Artinya dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini diharapkan juga dapat melancarkan acara dari KTT G20 pemirsa. Dan memang kemarin selama 2 hari, yakni pada tanggal 13 sampai 14 November 2022 juga sudah digelar pula acara Business 20 ataupun B20 yang merupakan salah satu forum dialog resmi yang juga merupakan rangkaian acara dari KTT G20, di mana kemarin terdapat pula beberapa pemimpin dunia yang juga menjadi pembicara dalam Business 20, pemirsa, diantaranya adalah Presiden Korea Selatan, yakni adalah Yoon Suk Yeol, lalu ada juga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan juga ada pula Perdana Menteri Australia, yakni Anthony Albanese, yang mana tentunya ada beberapa topik pula yang dibicarakan oleh sejumlah pimpinan dunia tersebut, pemirsa, diantaranya adalah tema yang diusung oleh Justin Trudeau, yakni adalah mengenai ekonomi digital dalam mengakselerasi transisi energi. Kemarin pun acara dari B20 ini ditutup oleh pidato dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang
diselenggarakan atau berlangsung sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan pemirsa, memang dapat kami informasikan sedikit bahwa B20 Summit pada tahun ini mengusung tema memajukan pertumbuhan inovatif, inklusif, dan juga kolaboratif untuk mencapai konsensus terkait isu ekonomi global. Dan Forum B20 juga merupakan forum yang mempertemukan para pimpinan bisnis dan juga pimpinan negara di seluruh dunia untuk membicarakan sejumlah rekomendasi kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat diimplementasikan oleh para pemimpin dunia atau lebih tepatnya di negara-negara G20. Salah satu rangkaian acara dari B20 kemarin pemirsa ini adalah B20 Investment Forum yang dimana pada acara tersebut Indonesia ini berhasil menjajaki peluang investasi yang bernilai 75 triliun rupiah, yakni dengan 18 perusahaan yang berasal dari 11 negara. Dan memang dapat kami informasikan pula bahwa ini juga diharapkan dapat berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan tentunya dengan digelarnya acara KTT G20 ini tentunya ini juga diharapkan dapat berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan kami akan terus memantau situasi di sini pemirsa untuk melihat bagaimana berlangsungnya acara puncak dari KTT G20. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Gina Vita. Baik, terima kasih Yasmin Rahmadi atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali.